Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang perkara apa saja yang bisa membatalkan puasa. Disebutkan oleh ulama yang membatalkan puasa ada beberapa hal. Di antaranya adalah ar-riddah, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Nasallallahu al-afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Semoga keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ada seseorang muslim berpuasa namun di siang harinya dia keluar dari agama Islam, maka puasa yang dilakukan oleh dia dinyatakan batal. Walaupun dia murtad hanya sesaat, murtad hanya berlangsung 1 jam, kemudian dia kembali ke dalam Islam mendapatkan hidayah, maka tetap puasa hari tersebut wajib diqadha oleh dia. Jadi al-murtad walaupun sesaat itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, haid. Ketika wanita dalam keadaan berpuasa tiba-tiba sedang melaksanakan ibadah puasa di siang hari atau sore harinya, keluar darah haid, maka dinyatakan ibadah puasanya batal, tidak bisa dilanjutkan. Kemudian juga an-nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada janin. Artinya setelah biasa wanita setelah melahirkan, ada darah yang keluar, maka itu dinamakan darah nifas. Begitu juga al-wiladah, ketika melahirkan itu pun juga membatalkan puasa. Kemudian al-junun walau lahdhah. Junun, gila atau hilang kesadaran dia, baik dengan gila atau dengan mabuk atau dengan pingsan, ini semuanya bisa membatalkan puasa. Nah, itu disebutkan oleh ulama. Cuman kalau junun, gila itu walaupun cuma sesaat bisa membatalkan puasa. Namun kalau seandainya al-ighma, pingsan atau mabuk, maka dinyatakan batal puasa in amma jami'un nahar. Kalau seandainya sepanjang malam, sepanjang hari dari mulai subuh hingga maghrib, dia tidak sadarkan diri karena pingsannya atau karena mabuknya, maka hal seperti ini juga bisa membatalkan puasa. Namun kalau sesaat pingsan ketika dia sedang berpuasa karena fisiknya lemah, kemudian dia pingsan dan pukul 5 sore dia kembali sadar, maka puasa yang dinyatakan tetap sah. Jadi dinyatakan batalnya puasa itu kalau dengan pingsan atau dengan mabuk, kalau mulai dihitung dari mulai subuh hingga waktu maghrib, tidak sadarkan diri, baru dinyatakan batal puasanya. Kemudian yang berikutnya membatalkan puasa adalah usulul ain ilal jawf. Masuknya sesuatu benda kepada jawf. Di sini al-murad bil jawf, yang dimaksud dengan jawf ya ahbab, ada 2 macam. Yaitu otak dan juga lambung kita. Jadi kalau masuknya sesuatu benda ke dalam otak kita atau masuknya sesuatu benda ke dalam lambung kita, maka dinyatakan batallah puasa orang tersebut. Maka di sini perlu kita ingatkan khususnya orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit, dia berpuasa, kemudian perlu ada bantuan infus atau semacamnya, yang mana cairan infus itu bakal masuk ke lambungnya, maka itu bisa dinyatakan batal puasanya. Tapi kalau seandainya itu cairan tidak akan masuk ke dalam jauf, seperti contoh ya ahbab, Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau pernah menyatakan, seperti contoh kalau seandainya orang disuntik di bagian giginya, biasa kalau kita ke dokter gigi untuk kebal sehingga untuk dicabut gigi itu biar tidak merasakan sakit, itu bius sekitar aja hadirin dan musyahidin al-kiram, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Sebab dia tidak lari ke otak dan juga tidak lari ke lambung. Jadi intinya yang membatalkan kalau ada masuknya benda, baik itu benda cair ataupun benda padat atau apapun itu, masuk ke dalam rongga yang menyampaikan kepada jauf, kepada lambung dan otak, itu yang bisa membatalkan puasa. Seperti layaknya orang yang sedang merokok. Ya. Seperti orang yang merokok itu pun juga bisa membatalkan puasa. Kenapa? Sebab ketika dia menghisap rokok, ada zat nikotin atau semacamnya itu yang masuk ke dalam lambung kita. Ke dalam rongga yang masuk ke dalam lambung, ini pun juga bisa membatalkan puasa. Ya, kemudian masuknya itu min manfaz maftuh, dari tempat rongga yang maftuh yang terbuka seperti mulut, hidung, itu bisa membatalkan yang mengarah kepada jauf. Tapi kalau seandainya min manfaz al-munfatih,
Artinya tadinya tertutup seperti orang ditusuk dengan jarum atau dengan pisau mengenai lambungnya, mengenai daripada otaknya, maka itu pun juga bisa membatalkan puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa juga ya ahbab adalah al-jima'. Yakni seorang suami menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, maka itu dinyatakan batallah puasa orang tersebut. Dan ternyata kalau ada orang yang menggauli istrinya padahal dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menggauli istrinya, maka dinyatakan oleh ulama dia bukan hanya mendapatkan batal puasa, tapi juga mendapatkan dosa. Ya. Karena apa? Dia tidak menghargai daripada bulan Ramadan. Yang ketiga, wajib bagi dia untuk mengqadha secepatnya. Yang keempat, dia dikenakan ta'zir. Artinya hukuman ta'diban lahum, yang mengingatkan kepada dia untuk tidak mengulang hal tersebut. Dan yang kelima adalah dia diwajibkan membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Kafarahnya adalah orang yang menggauli istrinya atau berjima di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, maka dia wajib untuk memerdekakan budak. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, maka wajib bagi dia untuk berpuasa selama atau memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa 2 bulan penuh. Syahrain mutatabi'ain. Hakadha. Jadi kalau sudah menjalankan itu, gugurlah dosanya dia. Itu pernah di zaman salah satu ulama, kalau tidak salah zaman Imam Malik bin Anas atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah datang satu orang Badui kepada Rasulullah. Mengatakan, ya Rasulullah, saya telah menggauli istriku dalam keadaan puasa di siang hari di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, merdekakan budak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini orang miskin, tidak mampu membeli budak. Kata Rasulullah, kalau begitu, kasih berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut. Dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata Rasul, kalau begitu kasih 60 orang miskin makanan. Maka dia bilang, ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin adalah saya. Maka Nabi pun tersenyum, kata Rasulullah, kalau begitu sebentar. Nabi masuk ke dalam rumah, memberikan kurma kepada dia, kata Rasulullah, berikanlah makan untuk keluargamu. Namun asyahid di sini ayalah ahbab, ini untuk menebus dosa atau membayar kafarah tadi. Merdekakan budak, kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka bagi dia adalah memberikan makan untuk 60 orang miskin. Nah, yang terakhir yang membatalkan puasa adalah al-istimna atau mengeluarkan air maninya baik dalam keadaan sengaja. Ini semuanya juga membatalkan puasa. Semoga Allah jaga diri kita dari perkara yang membatalkan puasa dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.